kita yang bertanya sebetulnya kenapa mereka damai kok, betul nggak? Itu pertanyaan. Jadi sekarang mereka yang bertanya kepada kita, Anda bisa diajak kerjasama enggak? Dan ingat bahwa kita ini 8 miliar manusia di dunia. Umat Islam itu minoritas Pak, minoritas 1,5 miliar. Itu pun bermacam-macam alirannya. Jadi di dunia kita bekerja sama, hidup bersahabat, ada kerjasama, perjanjian damai, tukar menukar kebudayaan, ya kan gitu. Kita belajar di negeri orang kafir, saya juga belajar di London, juga belajar, nggak ada urusan. Apa memang nggak boleh belajar sama negara? Nggak ada. Di dunia urusan dunia, akhirat mah urusannya Gusti Allah. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar saudara? Semua saya berdoa semoga saudara yang menonton video ini dalam keadaan baik-baik saja dan terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk sama-sama kita menyaksikan sebuah ceramah yang penuh toleransi di bulan Desember, bulan kelahiran Yesus Kristus ini, dan saya berharap yang suka bikin ona di bulan Natal ini menyaksikan video ini. Semoga tercerahkan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Batas-batas mana kita antara menghormati orang Islam dan orang kafir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang HP bikinannya orang Islam bukan. Yang kita makan sehari-hari impor beras dari Vietnam, orang Islam bukan. Yang bikin tekstil, yang bikin karpet, yang listrik, semuanya bukan bikin umat Islam. Apa umat Islam tidak boleh pakai produk mereka? Jadi selama di dunia mangga berayan urip, di berkebersamaan kita di dunia nggak ada beda agama, yuk bareng-bareng di dunia mah. Akan masing-masing itu nanti di akhirat, itu aja kok persoalannya. Jadi selama di dunia kita tidak usah dibeda-bedakan. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Selama di dunia orang yang beriman, walladzina hadu orang Yahudi, wasabiuna dan paseban, wan nasrani, wal majus dan orang majusi, walladzina asyrak orang musyrik. Silahkan di dunia berlomba berbuat kebaikan, mangga silakan hidup bersama, bersahabat, berbisnis, ya kan begitu. Nanti dipisahkannya innallaha yafsilu, yang menentukan nanti siapa yang selamat itu Allah. Tapi kapan? Yaumal qiyamah. Jangan mengklaim kita selamat, kafir neraka. Apa yakin Bapak masuk surga? Saya sendiri tidak yakin masuk surga. Ya, saya masih meremang-remang bulu saya. Apakah saya layak untuk masuk surga? Berapa harga surga? Apa cukup dibayar dengan bersujud? Berapa sih harganya sujud? Iya, jadi kita sendiri harus mengerti bahwa tidak semudah itu masuk surga. Nih perintah Allah, surga mah urusan akhirat. Di dunia kita bikin surga dunia bareng-bareng, negerinya aman, kerjasamanya baik, ya kan begitu. Kita bertukar kepentingan, syu'uba wa qabaila lita'arofu. Kita punya beras,
sana punya cabai, kita urup-urupan tukar-tukaran, mereka punya senjata, kita punya bawang putih, tukar-tukaran, kan begitu. Iya kan, pesawat terbang ya silakan, semua dijamin keamanannya, kan seperti itu. Dan ini kan sudah terbukti, kita nggak usah bertanya. Sekarang kerjasama antar agama sudah terbukti di dunia kok. Yang saling bunuh-membunuh umat Islam dengan umat Islam sekarang ini. Lah di Amerika aman kok, di mana aman? Di negara Islam yang pada bunuh-membunuh ini, kita yang bertanya sebetulnya kenapa? Mereka damai kok, betul nggak? Itu pertanyaan. Jadi sekarang mereka yang bertanya kepada kita, Anda bisa diajak kerjasama enggak? Dan ingat bahwa kita ini 8 miliar manusia di dunia, umat Islam itu minoritas Pak, minoritas 1,5 miliar. Itu pun bermacam-macam alirannya. Jadi di dunia kita bekerja sama, hidup bersahabat, ada kerjasama, perjanjian damai, tukar menukar kebudayaan, ya kan gitu. Kita belajar di negeri orang kafir, saya juga belajar di London, juga belajar, nggak ada urusan. Apa memang nggak boleh belajar sama negara? Nggak ada. Di dunia urusan dunia, akhirat mah urusannya Gusti Allah. Yang sama siapa? Makanya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin wasabiuna wa nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jadi ini untuk anak-anak semuanya saya ingin sampaikan, Al-Qur'an pernah menegur kita. Menegur, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah engkau mengira kamu bisa masuk surga? Ini bertanya apa menyindir ini? Lu kira bisa masuk surga? Apakah engkau mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kamu tidak bercermin kepada kakek moyangnya dulu, yang mati dibantai, yang mati dipancung, yang rumahnya dibakar, yang diperkosa, yang kakinya patah berjuang membela kebenaran. Kamu hanya mau dan nyungsep aja ngelamun masuk surga. Alladzina khalau min qablikum masatuhum sarra'u wad-dharra'u, mereka sengsara, mereka sakit menderita, hatta zulzilu, sampai mereka panik semuanya itu, hatta yaqula rasulu walladzina amanu mahu mata nasrullah, dalam keadaan terjepit dan penderitaan, dengan darah dan keringat dibayar surga, bukan dengan kadek-kadek aja. Buktikan kemakmuran, kita bikin negeri ini makmur, kita bantu semua orang yang susah, kita santuni anak yatimnya, jangan sampai ada orang jompo kejatuhan rumah, kan begitu persoalannya. Itu jalan menuju surga. Jadi nanti ujungnya mah jalan menuju surga itu adalah seremoni mah untuk diri kita sendiri, membina kejernihan hati, niat yang baik, kesolehan kita, ketenangan jiwa. Tapi jalan menuju surga adalah kita bersama-sama membangun keadilan sosial, kita korbankan harta kita. Itu persoalannya. Oke. Setuju? Oke, gitu aja. Mangga udah gitu aja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, dan saya harapkan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dialog kebangsaan ini nanti bulan depan ya, setelah Lebaran di Cikijing, saya minta nanti sekalian dengan halal bihalal, mumpung lagi kumpul saudara kan. Itu, dan kita harapkan mudah-mudahan Majalengka ini salah satu daerah yang paling kondusif selamanya, tenang dan damai. Amin. Dr. Mahathir sebut orang Melayu bodoh karena ustadz. Mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad ungkap orang Melayu bodoh karena ustadz. Para ustadz buat orang Melayu bodoh, kata Mahathir. Diungkap dalam diskusi berjudul Perpaduan di channel Inspirasi 13/9. Kata Mahathir, para ustadz justru buat orang Melayu terbelakang dan bodoh, karena menentang kemajuan, tegasnya kesal. Melalui ceramah, kata Mahathir, para ustadz buat orang Melayu bodoh cara berpikir, orang Melayu dibuat sibuk pikir akhirat, ungkapnya. Cara pikir ini, buat orang Melayu bodoh, hidupnya hanya soal akhirat. Malas berusaha untuk raih hidup lebih baik, ucap Mahathir. Menurut Mahathir, para ustadz sebenarnya orang gagal, mereka tak bisa kerja selain ceramah. Ucapnya, tak mampu bisnis atau berniaga. Ustadz, kata Mahathir, selalu ingatkan kematian dan akhirat, dia tak dorong orang untuk perbaiki hidup di dunia, tegas dia. Orang Melayu jadi malas dan bodoh dibuat ustadz, tegas Mahathir menilai. Ia contohkan.
Orang Melayu selalu ingin jadi pegawai pemerintah, ini pekerjaan mudah. Dia malas, gaji datang tiap bulan tanpa susah payah. Beda dengan orang bukan Melayu, ungkap Mahathir. Mereka pilih jadi pedagang atau bisnis perniagaan, mereka bisa sangat maju. Banyak dari mereka jadi jutawan, ucapnya. Mahathir pun nilai mental orang Melayu semakin merosot. Saya lihat banyak orang Melayu tak lagi pakai kopiah hitam, tapi pakai kopiah putih. Apa karena ingin disebut lebih soleh, sindir dia. Bagi Mahathir, pikiran soal akhirat terus-menerus terbukti buat orang Melayu bodoh. Kita justru dilemahkan dengan cara pikir Ustadz. Kita kalah bersaing kuasai dunia, terang dia. Diskusi tampilkan Dr. Mahathir Mohamad dan Profesor Datuk Dr. Teo Kok Seong. Dipandu moderator Fazli Muhammad. Mereka ulas perkembangan orang Melayu di Malaysia. Oke teman-teman, demikian breaking news. Kita hari ini, bagaimana dengan negara kita? Indonesia, silakan komentar yang sopan. Video. Masalah kedua yang memisahkan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen versi saya itu adalah bahwa orang-orang Kristen itu biasanya mengintegrasikan antara iman dengan perbuatan. Mereka itu menggunakan sistem ilmu pengetahuan itu sebagai landasan untuk menjadi iman. Jadi iman itu adalah harus perbuatan, dan perbuatannya itu mana harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Sekolah-sekolah Kristen itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari agama, matematika itu agama, fisika itu agama, sehingga ketika mereka belajar fisika itu berarti mereka belajar agama, karena belajar fisika itu nanti ke depannya mereka akan menciptakan ini itu demi kemaslahatan umat, kemaslahatan peradaban, kebersamaan dan sebagainya. Dengan itulah mereka melakukan amal ibadahnya. Kan begitu ya, terintegrasi. Karena itu mereka berlomba-lomba dalam sains, mereka berlomba-lomba dalam pengetahuan, dalam penelitian dan sebagainya. Nanti ujungnya mereka gunakan juga untuk agama, untuk kemanusiaan dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah Kristen pada umumnya seperti itu. Sedangkan sekolah-sekolah Islam itu justru sebaliknya. Walaupun Islam itu digadang-gadang sebagai agama yang sumuliah, tetapi orang-orang Islam dalam hal berpendidikan itu dikotomis, sekuler, memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan akhirat, memisahkan antara ilmu pengetahuan agama dan memisahkan dan pengetahuan duniawi, katanya seperti itu. Misal begini, matematika itu kan gak bisa mengantarkan kita ke surga. Milih bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab lah. Nanti di surga itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Kalau kamu sekarang nggak bisa bahasa Arab, nanti di surga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aja kamu ditendang dari surga karena nggak bisa ngerti bahasa Arab. Nah, Muslim tuh, Muslim. Serius Muslim. Kayaknya bangga kalau anaknya ngomong bahasa. Daddy and mommy, I would like to go with several friends there. And mamanya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Arab. Ajarin anaknya bahwa nanti kalau mamanya mati, lu doa bukan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Karena bahasa Inggris bukan bahasa sorga. Perlu tahu bahasa Inggris, tapi sekedarnya aja, nggak usah dimati-matian gitu sampai jungkir balik. Jadi pikiran-pikiran bocil seperti itu tuh masih berkuasa di banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi ketika masuk ke ranah pendidikan, jangan dulu fokus pada matematika, fisika sebelum dilandaskan pada ilmu akidah yang kuat. Nah, pikirannya itu seperti itu. Nah, jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan pada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak. Ya, tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Oh iya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu? Karena memang beliau ada basisnya, gitu ya. Ada basic mempelajari ini kan. Ya walaupun tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Mahasiswa Kainama ya di sini
Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Panik kah? Panik kah? Panik lah.